بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita telah meninggal dunia, kita tetap terus mendapatkan kucuran pahala selama harta yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melakukan ketaatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yanfa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagai orang beriman yang sadar akan pentingnya bekal amal di akhirat kelak, tentu kita sangat berharap bisa mendapatkan amal semacam ini. Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa silam. Ketahuilah sahabat, di samping ada pahala jariah, dalam agama Islam juga ada dosa sifatnya sama, yaitu dosa jariah. Dosa jariah yaitu dosa yang tetap mengalir sekalipun orangnya telah meninggal dunia. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan tersebut. Betapa menyedihkannya orang seperti ini. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzah, dia justru mendapatkan kucuran dosa dan dosa. Kita dapat bayangkan penyesalan yang akan dialami orang yang memiliki dosa seperti ini. Oleh sebab itu, harus kita pahami bahwa Allah catat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amal yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 12, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata." Lauhul Mahfuz, Quran Surat Yasin ayat 12. Orang-orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka Allah catat amal itu dengan dampak yang baik. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa tersebut. Itulah sahabat dosa jariah yang selalu mengalir. Sungguh betapa mengerikannya dosa ini. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah ini, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar berhati-hati jangan sampai dia terjebak melakukan dosa tersebut. Dosa-dosa jariah tersebut adalah: 1. Mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori dalam arti dia melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang mengikutinya, meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Siapa yang melopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita dapat bayangkan, orang yang pertama kali mendesain rok mini, kemudian dia sebarkan melalui internet, lalu ditiru oleh orang banyak. Sekalipun dia tidak mengajak khalayak untuk memakai rok mini, namun mengingat dia yang mempeloporinya, dia akan mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Termasuk juga para wanita yang membuka aurat di tempat umum sehingga memancing lawan jenis untuk menikmatinya, maka dia mendapatkan dosa membuka aurat plus dosa setiap pandangan mata lelaki yang menikmatinya, meskipun dia tidak mengajak para lelaki untuk memandangnya. Yang kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Jika seseorang mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat tersebut, merekalah para juru dakwah kesesatan, atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 25, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kita bisa perhatikan para propagandis yang menyebarkan aliran sesat, menyebarkan pemikiran menyimpang, menyerukan masyarakat untuk menyamarkan kesyirikan dan bid'ah, menyerukan masyarakat untuk memusuhi dakwah tauhid dan sunnah. Merekalah contoh yang paling mudah terkait hadis di atas. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan dan penghasung pemikiran menyimpang, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun dia sudah terkubur dalam tanah. Merekalah para pemilik dosa jariah. Termasuk juga mereka yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa dosa jariah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amalan jariah dan menjauhkan kita dari dosa-dosa jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.